Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam ta'dim li ustadzina wa mursyidina Syekh Haji Ghazali An-Nasabandi bin Syekh Haji Amir Damsar Sarif Alam hafizahullah. Pemirsa Majelis TV Jabal Qubis, para pendengar yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, ayyuhas shaim rahimakumullah. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, momentum yang sangat berharga, suatu kesyukuran berupa nikmat yang terbesar adalah juga nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita berjumpanya dengan bulan Ramadan. Seluruh aktivitas terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi semakin dekat, kita semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berharga dan kesempatan yang penuh rahmat dan berkah Allah ini, marilah kita bersama-sama menyimak kajian kita tentang bahaya orang yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya lebih dahulu memohon izin serta memohon petunjuk dan bimbingan dari Syekh Haji Ghazali An-Nasabandi, karena tema ini erat kaitannya dengan bagian dari ajaran yang tak terpisahkan dari seluruh para jamaah Tarekat Nasabandi Jabal Qubis. Perintah berzikir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Zikron kasiro. Supaya guru zikron kasiro. Hendaklah kamu berzikir banyak-banyak kepada Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan selalu berzikir setiap dalam keadaan sendiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kalau kita duduk, alhamdulillah diberikan sehat bisa duduk, zikir kepada Allah. Mungkin kita dalam keadaan uzur, berbaring, masih juga kenikmatan berbaring diberikan kepada kita juga untuk berzikir kepada Allah. Apalagi kalau kita juga masih sanggup berdiri. Sebuah karunia yang besar, kita juga disuruh untuk berzikir kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan supaya banyak berzikir di waktu pagi, sore, dan malam hari. Ya. Jadi kita berjumpa dengan pagi, satu nikmat yang besar, kita juga berzikir kepada Allah. Dilanjutkan umur kita sampai pada sore hari, kita juga berzikir kepada Allah. Bahkan malam hari, berzikir juga kepada Allah. Baik zikir arti khusus dalam hal ini adalah sholat yang fardhu 5 waktu, juga berzikir dalam arti zikir yang sunnah. Dan kalimat zikir ini juga dilakukan pada malam hari, baik berupa sholat tahajud, sholat sunnah malam, tapi zikir juga di waktu malam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan berzikir dalam bentuk supaya kita merendah diri, ada rasa takut kepada Allah. Baik kita dalam keadaan sadar atau tidak sadar, jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri bil qawli bil ghudwi wal asal wala takunanna minal ghafilin. Ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Jika kita berjalan melewati kelompok orang yang sedang berzikir pun, kita disuruh singgah untuk bergabung bersama kelompok yang sedang berzikir. Hadis Rasulullah menyebutkan, idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati satu perjalanan, ada di sana orang yang sedang berzikir, kita bergabung di sana untuk berzikir. Tentu menggunakan kebijakan yang pantas dan santun, tidak mengganggu jamaah yang sedang berzikir, tapi menunjukkan bahwa kita ikut berzikir sana. Jangan sampai kita abaikan atau malah kita tidak menghargai dan menghormati orang yang sedang berzikir. Ini kita singgah, ikut serta bergabung dengan orang berzikir. Kalau kita tidak mau berzikir atau kita berpaling, ini ada hal-hal yang diingatkan oleh Allah. Bahaya orang yang berpaling dari mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Yang pertama, akan merugi, tidak beruntung. Apa yang diberbuat di dunia sia-sia di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita cari adalah untung di hadapan Allah. Jangan hanya memikirkan untung di depan manusia, tetapi rugi di hadapan Allah. Dan ini orang yang beriman. Selalu bagaimana mencari untung di hadapan Allah. Orang yang berpaling sebaliknya dinyatakan akan merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Iya. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah disebabkan karena hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah dan kaum muslimin di mana saja berada. Jika Allah menyatakan rugi, kita tidak boleh memandang enteng. Kayak ruginya apa itu? Mungkin kita pernah yang namanya berjualan, nah, rugi. Nama lagi ada permainan, rugi. Tapi kalau orang rugi di hadapan Allah itu tak ada artinya apa-apa yang kita perbuat di dunia ini. Setelah kembali kepada Allah, ternyata bukan tanggung untuk mempertanggungjawabkan yang namanya rugi di hadapan Allah. Berat. Naudzubillah. Kita disuruh untuk mencari untung di dunia. Ya. Nanti akan ada beberapa ayat yang menyatakan siapalah yang beruntung di dunia ini. Jadi kita itu berusaha supaya kita jangan sampai rugi. Salah satunya mesti kita berzikir. Kemudian yang kedua, orang yang tergolong mendapatkan bahaya yang berpaling dari mengingat Allah adalah pertama tadi orang yang melalaikan karena hartanya Allah. Termasuk orang yang akan merugi. Dan yang kedua adalah orang yang akan diikat bersama setan, menjadi kawannya. Yang kedua, B adalah akan ditutup dari jalan menuju Allah. Dan akan mengira merasa dirinya yang benar. Ini sifat-sifat yang itu. Jadi bahayanya itu. Bahayanya tertanam pada dirinya, diikat bersama setan menjadi kawan karibnya. Ini dipahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf yang berbunyi wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarinun wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Rahman, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya, teman karib. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya. Jadi intisarinya tadi adalah pertama, diikat bersama setan menjadi kawan karibnya. Namanya setan menjadi kawan karib. Kayak apa kira-kira? Oleh karena itu pernah saya baca risalah yang ditulis oleh seorang, lupa saya namanya, Yaumun ma'as syaiton, 1 hari bersama setan.
mulai dari bangun pagi bersama setan, terus keluar aktivitas dia selalu sama setan, siangnya bekerja juga ikut setan, kemudian sorenya juga beraktivitas sama setan, selesai kerja mau istirahat pun sama setan, sampai mau tidur pun dia bersama setan. Gambarannya luar biasa kalau orang sudah bersama setan itu. Sulit diungkapkan dengan kata-kata kayak apa sih ya. Bangun pagi sama setan, melihat apa yang di depannya akan menjadi satu musuh dia. Ketemu dengan kawan jadi musuh. Sana bertengkar, sana yang haram, sana yang maksiat. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam pun maksiat. Tidak pernah ada yang mukhlis, yang bersih pikiran, sikap, perilaku, dan tindakannya. Karena sudah dikatakan itu tadi, yaumun ma'as syaiton, satu hari bersama setan. Kalau orang akan menguluskan dulu semua, memelihara dirinya, terhindar dari setan, mesti harus bersama Allah. Maka ada risalah yang ditulis 24 jam bersama Allah. Yaumun ma'allah, satu hari bersama Allah. Bagaimana kira-kira bayangan kita tatkala seseorang punya pendirian di dalam segala sikap dan perilakunya, selalu merasa diawas kepada Allah. Oleh karena itu pagi hati-hati berbuat sesuatu yang diridhoi Allah, siang berbuat sesuatu yang diridhoi Allah, sorenya mencari yang diridhoi Allah, sampai tidurnya mencari yang diridhoi Allah. Semua yang terkatakan, yang terucap, dan sikap dan perilaku selalu digunakan untuk mencari ridho Allah. Maka selalu diucapkan, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya. Yang ketiga adalah bahaya orang yang berpaling dari mengingat Allah adalah mendapatkan kehidupan yang sempit di akhirat, menjadi orang yang buta. Dijelaskan dalam surat Toha ayat 124 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yaum tunsa. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulunya adalah seorang yang melihat. Maka Allah berfirman, tegaskan di hadapan mereka, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kami melupakannya. Dan begitu pula pada hari itu, kamu pun dilupakan. Oleh karena itu, jika kita cermati ayat ini, ada kandungan pokok. Pertama, orang yang berpaling dari mengingat Allah mendapat ma'isyata dzanka, kehidupan yang sempit, berpikir sempit,
rezekinya juga sempit, lapangan kerja juga sempit, tapi intinya dadanya juga sempit menerima iman. Akan dikumpulkan pada hari kiamat menjadi orang yang buta. Wah, ini bahaya. Akan protes mengapa menjadi buta. Tapi Allah murka di hadapannya. Ya. Dulu kau lupa akan petunjukku. Hari ini pun kamu dilupakan, tak dipedulikan. Ya. Dulu kan kamu lupa waktu masih hidup, masih bisa melihat, masih mendengar, lupa dengan ayat-ayat Allah. Sekarang kami pun lupa padamu. Inilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekelumit tentang bahayanya orang yang berpaling dari mengingat Allah. Oleh karena itu beruntunglah kita sebagai anggota Tarekat Jabal Qubis yang selalu kita dipertemukan dan dibimbing oleh mursyid kita, diarahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan berkahnya kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.